sebenarnya. Api itu mempunyai sifat yang sangat menakutkan ya. Kalau kita lihat api apalagi udah ada kebakaran pasti kita akan rasa takut. Semakin besar api, semakin besar pula rasa takut kita dan semakin kita merasa bahwa kita nggak berdaya. Karena api itu memang sifatnya ya menakutkan ya. Hari ini saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Bagaimana caranya kita memadamkan api? Tentu dengan air, karena kita dari kecil selalu tahu kalau, kan di rumah juga kan misalnya, kalau kompor itu tiba-tiba meledak membakar gitu kita langsung siram pakai karung basah atau apa, pokoknya air lah. Itulah yang kita tahu dari sejak kecil, kita akan memadamkan api dengan air. Api makin besar, lebih banyak air, itulah logika kita ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca sebuah kisah nyata yang membuat saya berpikir sejenak dan belajar sesuatu. Terjadi pada tahun 1949, itu ada itu di musim panas jadi sangat panas, eee, ada kebakaran besar ya, kebakaran hutan. Dan kemudian ada 15 orang anggota istilahnya, ini di Amerika ya, istilahnya smoke jumpers itu artinya tuh mereka diturunkan pakai, parasit gitu ya untuk memadamkan api. Di suatu lembah yang namanya Man Gulch. Orang-orang yang diturunkan ini adalah orang-orang yang terlatih menghadapi kebakaran hutan. Mereka tahu cara baca arah angin, jadi mereka tahu bagaimana memadamkan api. Mereka pokoknya tahulah risiko pekerjaan mereka. Tetapi hari itu sesuatu terjadi di luar perkiraan. Angin tiba-tiba berubah arah. Ya. Jadi para smoke jumpers itu, para pemadam kebakaran itu diturunkan di titik ini, titik satu. Kemudian ini percikan pertamanya ada di sini. Mereka segera menuju ke lokasi, tapi kemudian membaca arah angin, mereka berpikir mereka mau memadamkannya dari arah sini ya. Ini adalah di sini ada sungai pula gitu ya. Mereka pikir seperti itu ya. Mereka bergerak cepat, tapi sebelum mereka mencapai sungai, eee, perubahan angin menyebabkan api itu melompat menyeberang sungai. Bluk, langsung ke sini. Mereka belum sampai ke sungai, udah menghalangi perjalanan mereka menuju sungai. Nah, sedangkan ini kan ini ya, pegunungan begitu ya. Mereka tahu secara alami api itu akan merambat ke atas. Tapi ya apa boleh buat, mereka udah sampai di sini, mereka mau menuju sungai udah terhalang sama api ini, nggak mungkin mereka ke sungai lagi ya. Tapi mereka juga tahu api ini secara alami itu akan naik ke atas. Nah loh, jadi gimana? Coba saudara bayangkan ya. Ini sangat genting loh ya. Tapi mereka juga tahu satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah mereka harus putar arah lagi, balik lagi naik ke atas. Dan berusaha lari mendahului kobaran api yang mengganas yang ada di belakang mereka. Api yang tadinya ada di depan mereka, sekarang api itu ada di belakang mereka dan mengejar mereka. Bukan mereka mengejar api untuk dipadamkan, sekarang api itu yang mengejar mereka. Mereka lari sekuat tenaga untuk naik lagi ke atas bukit ya. Karena api itu dalam hitungan detik itu sudah sangat cepat. Karena apalagi ditambah dengan angin ya. Nah, bayangkan saudara di kiri jurang, di kanan semak kering yang bisa terbakar, di belakang mereka ada api yang begitu ganas, mereka lari makin cepat, tapi kemudian pemimpin mereka namanya Dodge ya, itu memerintahkan karena nyadar nih, ini udah gak main-main nih, cepat sekali api itu mengganas ya. Pemimpin mereka kemudian memerintahkan mereka, udah lepasin semuanya. Semua peralatan-peralatan mereka bawa galon kan untuk air minum, lepaskan semuanya supaya bisa lari lebih cepat, nanjak soalnya nih kan, mesti naik lagi ke atas. Tapi tetap saja api lebih cepat. Kemudian, nah ini, ya ketika coba aja lihat tuh, udah cepat sekali mereka udah sampai di sini sih ya.
Tapi ini cepat sekali, wut, dalam hitungan detik itu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka? Pemimpin mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Saudara pernah dengar kisah ini enggak sebelumnya? Belum ya? Jadi pemimpin mereka melakukan sesuatu yang kayaknya nggak mustahil gitu ya. Aneh gitu. Dia ambil korek api, kemudian dia bakar rumput yang ada di depannya. Loh, teman-temannya, timnya ini memang semua lagi panik ya, namanya panik ya, panik.com itu ya. Anak buahnya pikir ini pemimpinnya udah kehilangan akal. Udah ada kebakaran di belakang mereka, kok di depan, kok si pemimpinnya malah nyalain korek api, bakar lagi rumput yang ada di depan mereka. Mengapa justru malah menyalakan api baru gitu ya. Mereka terus mereka terus lari, tapi si pemimpin ini namanya Dodge ini, dia bakar rumput di depannya, beberapa menit kemudian rumput yang di depan itu habis terbakar. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia kemudian berdiri di tanah yang telah hangus itu. Karena dia sebagai pemimpin, dia panggil anak-anak buahnya itu untuk ayo, tapi karena suara sangat ribut, angin pula, ya juga nggak dengar, semua masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Ya semuanya pada pergi melewati dirinya dan terus naik ke atas. Dan tahukah saudara? Ya, hanya dia yang selamat. Semuanya meninggal. Ya, hanya dia dan 2 orang lainnya yang berhasil menanjak tebing di tempat lain. Gila ini, dan kemudian sampai besoknya baru dipadamkan oleh kru yang lebih besar. Nah, mengapa ia selamat? Karena dia menyalakan api baru. Dan api itulah yang menciptakan area hangus yang ada di depannya, dan area hangus itu dilewati oleh api yang mengejar mereka. Kenapa dilewati? Karena di situ nggak ada lagi yang bisa dibakar. Luar biasa ya. Strateginya luar biasa. Saudara paham ya cerita ini kan? Strategi ini kemudian dipelajari oleh tim pemadam kebakaran di Amerika. Menjadi satu strategi yang sekarang dikenal sebagai backfire. Itulah sebabnya saya ambil judul ini sebagai judul khotbah. Melawan api dengan api. Istilah mereka adalah backfire itu ya. Sebelum kita lanjut, kita sebentar lagi berdoa untuk mengawali kita membuka firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mohonkan kuasa roh-Mu untuk hadir, menolong hamba-Mu. Letakkan perkataan-Mu di dalam pikiran dan ucapan hamba-Mu, supaya hanya firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah Roh Kudus juga memenuhi setiap kami, menolong kami untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini ketika saya baca cerita ini ya, maksudnya kisah kebakaran itu saya sangat wow. Bukankah itu juga? Nantilah ya nanti. Nanti udah keterusan ya. Nah, saudara-saudara, ada satu pelajaran yang dipahami oleh semua petugas pemadam kebakaran, yaitu api itu nggak pernah memilih apa yang akan dibakar. Apa aja yang ada di depan pasti lahap atau lalap ya? Lalapan ya kan. Semuanya dilahap api ya. Bakar rumput, bakar rumah, bakar pohon. Bahkan membakar orang-orang yang berusaha memadamkannya. Pokoknya selama ada bahan bakar, api akan terus menyala. Itulah sebabnya strategi yang diambil oleh si pemimpin itu. Dia bakar, dihabisin dulu bahan bakarnya. Sehingga udah gak ada yang bisa dibakar, dilewati. Itu mengingatkan kita pada kisah apa saudara? Kisah Paskah. Ketika darah anak sulung di Mesir itu mengejar orang-orang, ya orang-orang Mesir khususnya dan semua yang ada di situ. Tetapi kemudian ketika bangsa Israel berlindung di darah yang lain, yaitu di darah anak domba, mereka terlindung. Luar biasa. Selama masih ada bahan bakar, api akan terus nyala. Makin banyak bahan bakar, makin besar pula kobarannya. Begitulah dosa.
Bukankah dunia kita juga saat ini sedang terbakar? Terbakar oleh dosa. Oleh kebencian, peperangan, keserakahan, perceraian, kecanduan, dunia sedang terbakar. Oleh iri hati, cemburu, kekerasan. Sejak dosa pertama di Taman Eden, api dosa itu tidak pernah betul-betul padam sampai hari ini. Dosa seperti kebakaran hutan, api dosa itu terus mencari segala sesuatu yang bisa dibakar. Apa yang dibakar? Hubungan, kepercayaan, rumah tangga, suami istri, anak-anak. Api dosa itu terus mencari mangsa. Persahabatan dirusak, kesehatan, masa depan, bahkan kehidupan rohani kita. Seringkali enggak langsung dilahap itu. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Sampai akhirnya semuanya jadi abu. Hari ini saya mengajak kita kembali ke tempat di mana percikan pertama daripada api dosa itu muncul. Yaitu di sebuah Taman Eden. Ini percikan pertama nih ya. Setan menggunakan ular sebagai alatnya untuk melaksanakan penipuannya tanpa yang terselubung. Perhatikan saudara, percakapan pertama daripada ular itu bukan tentang buah, bukan tentang larangan. Tapi dia bertanya. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini pertanyaan ngeledek sebenarnya. Apa ya, nyeleneh gitu loh ya. Kelihatannya sederhana, tapi ini menggoyahkan orang yang dengar. Setan gak langsung berkata, jangan taat sama Tuhan. Enggak, dia kasih menggelitik kita dengan pertanyaan ini. Tentu Tuhan berfirman ya, semua pohon ini kamu boleh makan buahnya ya. Nah, pertanyaannya sederhana, tapi kalau kita tilik lebih dalam ya. Sesungguhnya pertanyaan ini sedang menggoyahkan fondasi hubungan manusia dengan Allah. Meragukan kasih Allah, meragukan karakter Allah. Inilah yang sedang ditanamkan oleh setan. Dia menanamkan benih keraguan. Enggak boleh ya. Padahal kalau makan tuh kamu jadi bisa tahu yang baik, yang buruk dan sebagainya loh. Nah, makanya Tuhan tahan pengetahuan itu dari kamu. Makanya Tuhan suruh kamu jangan makan. Itu menanamkan keraguan. Dan di samping menanamkan keraguan, itu juga membangkitkan rasa ingin tahu yang tidak hormat lah. Orang Tuhan sudah bilang jangan. Bahkan Nyonya White bilang begini ya, itu menimbulkan satu keinginan yang didorong oleh rasa gelisah dan bertanya-tanya akan hikmat dan kebijaksanaan Allah. Jadi saudara sekalian, kenapa setan menanyakan ini kepada Hawa? Kalau kita baca di buku Nyonya White dijelaskan lagi. Sebelum ular berkata begitu, Hawa sudah nyamperin pohon itu. Sudah lihat-lihat, kayaknya enak juga ya. Nah, ketika makanya itulah ya saudara ya. Kita jangan memulai duluan, jangan mancing-mancing dulu deh. Makanya ketika terus kemudian setan berkata begitu, loh kok dia tahu ya? Jadi saudara kita lihat di sini masalah terbesar atau peperangan terbesar yang disasar oleh setan adalah tentang karakter Tuhan. Inilah percikan pertama. Ini baru percik loh, belum dosa kan, baru cuma dia ngoceh doang nih, baru Tuhan bilang boleh dimakan ya atau jangan dimakan ya. Ini baru percikan pertama. Nah, untuk menimbulkan keraguan akan karakter Allah. Tetapi ketika manusia itu mempercayai dusta iblis ini, nah percikan itu menjadi kobaran api. Saudara bisa paham ya? Jadi karena kobaran api itu pasti dimulai dari satu percikan dulu.
Kita mungkin udah mulai nonton yang enggak-enggak, nah nanti langsung jatuh ke dalam dosa deh. Mulai ada keinginan, nah nanti jatuhlah ke dalam dosa. Mulai sombong, nanti jadi merendahkan orang lain. Pasti ada rentetannya dan semuanya selalu dimulai dari percikan-percikan. Ketika manusia mempercayai dusta itu, makanya kemudian Hawa mengambil buah itu. Ketika manusia mempercayai dusta itu, maka percikan itu menjadi kobaran api yang belum pernah padam sampai hari ini. Tapi sebenarnya saudara, keraguan ini, serangan terhadap karakter Allah ini sudah muncul bahkan sebelum manusia ada. Kita tahu semua, seorang malaikat di surga telah memberontak kepada Sang Pencipta. Dia sudah lebih dahulu meragukan karakter Tuhan. Apakah Tuhan betul-betul mengasihi? Kenapa sih Kristus yang memegang pemerintahan di surga? Mengapa Yesus yang dihormati oleh segenap malaikat surga? Kok bukan dirinya? Begitulah pikir si Lucifer. Pertanyaannya, mengapa Lucifer bisa jatuh dalam dosa? Memang dia kurang pintar? Enggak. Memang dia kurang kudus? Enggak juga. Memang dia kurang dekat dengan Allah? Enggak, bahkan dia berdiri di dekat tahta Tuhan. Lalu apa? Satu kata, aku. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pengorbanan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyaingi yang maha tinggi. Aku hendak dipuji, suaraku bagus, aku hendak dihormati. Dikatakan di buku Nyonya White, sedikit demi sedikit Lucifer memanjakan keinginan untuk meninggikan diri. Lihat saudara, mengapa Lucifer jatuh? Karena dia selfish, melihat pada keinginan diri sendiri. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita pada pekan ini. Jadi saudara, bahan bakar dosa yang terbesar adalah aku yang tidak mau menyerahkan diri kepada Allah. Akunya ini loh. Ketika kita hanya mementingkan diri, itu artinya kita sedang mengikuti prinsip-prinsip kerajaan setan. Saudara, setiap kebakaran besar selalu dimulai dari api yang kecil. Selalu ada percikan pertama, demikian juga dosa. Enggak ada yang tiba-tiba. Enggak ada orang tiba-tiba jadi pembunuh. Enggak ada orang yang tiba-tiba jadi pejinah. Gak ada orang yang tiba-tiba, gak ada rumah tangga yang hancur dalam satu malam. Enggak ada. Gak ada orang yang tiba-tiba meninggalkan Tuhan, tiba-tiba karakter rusak secara tiba-tiba. Enggak ada yang tiba-tiba. Selalu dimulai dari sesuatu yang nampaknya kecil. Sedikit kompromi di sini, sedikit kompromi di sana, sedikit bohong di sini, tipu di sana, mencuri di sana. Sedikit kecewa di sini, sedikit sakit hati di sono. Nah, semuanya sedikit demi sedikit. Sedikit baper lah, sedikit pahit lah, tawar lah. Segala nano-nano lah itu. Tawar, pahit, apalagi asem lah. Kecut, ya kan? Sebuah ego, sebuah aku yang tidak disalibkan. Itulah menjadi percikan dosa. Selalu dimulai dari percikan yang jika dibiarkan hidup itu tidak pernah dapat dipadamkan. Mungkin bermula dari pertanyaan-pertanyaan kecil. Kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa sih Tuhan seperti pikiran Hawa? Kenapa sih Tuhan larang, kayaknya buahnya tuh enak dipandang, sedap kelihatannya. Kenapa Tuhan larang saya makan buah ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kadang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan itu. Apa Tuhan betul-betul peduli gak sih? Saya sudah setia loh. Bayar perpuluhan, setor mengembalikan persepuluhan saya lakukan. Rajin saya melayani, orang-orang gak mau, saya pergi sendiri melayani. Saking rajinnya. Kan? Apalagi yang kurang? Kenapa kok kayaknya saya kok
mentok semuanya gitu loh. Ketika kita sedikit demi sedikit memupuk dan menanamkan hal itu dalam pikiran kita, maka itu membuat kita makin lama makin jauh, makin tidak percaya, makin kita memberontak dan akhirnya kita berdosa. Saudara, apakah Allah membiarkan dunia ini terus terbakar oleh api dosa? Tentu kita tahu Tuhan itu penuh kasih, gak akan mungkin dibiarkan, okelah terus terbakar, gak mungkin. Jadi pertanyaan bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah terbesar di alam semesta ini. Saudara, dosa adalah masalah terbesar di alam semesta. Gak ada yang lebih besar dari dosa. Jadi kalau kita punya masalah, setiap kita pasti punya masalah, saya juga punya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Kalau untuk masalah yang paling besar, the biggest problem in this universe, saja Tuhan punya solusi, Tuhan punya jawaban, apalagi masalah kita. Jadi saudara, ketika kita mungkin kayaknya di seluruh dunia saya paling sengsara, saya paling susah, saya paling bertubi-tubi menghadapi masalah, jangan GR. Ya, karena bukan kita aja, Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang terbesar. Masalah kita mah bagi Tuhan mah kecil. Jadi jangan kita yang merasa, waduh kayaknya gede banget. Kalau untuk masalah yang terbesar aja Tuhan punya solusi, apalagi untuk masalah kita. Ya, jadi saudara sekalian, don't worry, be happy ya. Artinya Tuhan pasti punya solusi. Yang the biggest aja Tuhan punya solusi kok. Apalagi masalah kita. Masalah Pak Jerry Lawis ini pasti bisa lah diselesaikan. Tuhan punya solusi maksud saya ya. Kalau saya sih nggak punya solusinya. Tuhan punya solusi ya. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah ini? Kita pikir ya sudahlah, Lucifer udah tahu memberontak, habiskan aja, sikat. Kita pikir begitu, kan namanya kita kan mau jalan pintas, jalan cepat. Kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Kenapa Tuhan gak binasakan Lucifer juga dengan satu firman saja? Binasa, binasa. Memangnya kartun ya kan? Enggak saudara. Tuhan melakukan sesuatu yang nampak aneh. Jadi apa yang dilakukan oleh si pemimpin pemadam kebakaran itu sebenarnya sama seperti apa yang tertulis di Alkitab loh. Ya, Tuhan juga melakukan sesuatu yang nampaknya aneh. Dia malah mengirim seorang bayi lahir di Bethlehem, besar, kemudian dia akhirnya mati di kayu salib. Itu cara Tuhan. Kok bisa? Kita lanjutkan berikut ini ya. Tapi pertanyaan kita, mengapa Yesus harus mati di Golgota? Mengapa Yesus harus menderita? Tahukah saudara, di buku Nyanyi Wayat dikatakan Yesus selama masa hidupnya di bumi ini 33 tahun sangat singkat, tapi dia hidup terus dalam penderitaan. Dia hanya seorang diri menjalani jalan. Gak ada satu orang pun manusia yang dapat mengerti. Kita tahu bahwa ketika dia dihakimi aja semua murid-muridnya lari. Dia jalani sendiri penderitaan itu. Mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus repot? Mengapa Tuhan repot-repot? Sampai Yesus harus mati. Kita gak ada satupun kita yang lahir di kandang. Yesus lahir di kandang. Yesus begitu menderita sampai dari lahir sampai akhirnya menutup usia, Yesus hidup menderita. The man of sorrow. Manusia yang selalu dirundung kedukaan, kesedihan, penderitaan. Saudara, sekali lagi masalah yang sasaran yang diserang oleh setan adalah karakter Tuhan. Sejak di surga, iblis menyerang karakter Allah. Dia menuduh, dia menyebarkan fitnah, dia menyebarkan hoax-hoax. Apa yang dituduhkan? Allah enggak adil, Allah mementingkan diri, Allah egois, Allah gila hormat. Itulah yang disebarkan oleh Lucifer, ya kan? Allah memerintah dengan paksa. Lucifer menanamkan keraguan
dan ketidakpercayaan kepada Allah, tidak puas kepada Tuhan, memutarbalikkan maksud dan kehendak Allah. Nah, saudara, kalau saja, kalau kayak kita kan udah Lucifer aja langsung dibinasakan. Nah, ini dia. Kalau Allah langsung memusnahkan Lucifer tanpa menjawab tuduhan itu, karena tuduhan ini sudah disebarkan. Nah, kalau Tuhan langsung membinasakan Lucifer tanpa menjawab tuduhan itu, seluruh alam semesta akan tetap menyimpan keraguan itu. Akan tetap menyimpan pertanyaan, oh Allah gak adil loh. Itu masih ada, Lucifer mungkin udah gak ada karena udah dibinasakan. Kalau Tuhan langsung membinasakan. Tapi tuduhan itu masih ada. Itu masih bergaung, itu seperti api unggun saudara. Kalau kita suka mungkin nyalakan api unggun, sepertinya kayaknya udah padam, gak ada apinya. Tapi masih ada baranya di dalam, begitu dikipas itu langsung bus lagi. Ini dia, kalau Tuhan langsung membinasakan Lucifer, alam semesta masih tetap menyimpan keraguan akan Allah, menyimpan ketidakpercayaan kepada Allah. Yang harus dijawab, yang kalau nggak dijawab pasti akan memberontak lagi. Jadi luar biasa ya hikmat Tuhan loh. Ini luar biasa ya. Tetapi ya ini dia ya. Jadi kalau Allah langsung memusnahkan, semesta ini akan tetap menyimpan keraguan akan karakter Allah. Tetapi di Golgota semua tuduhan-tuduhan, hoax, fitnah yang disebarkan oleh iblis itu dijawab. Disaliblah keadilan Allah itu dilaksanakan. Apa keadilan Allah? Upah dosa adalah maut. Harus mati yang namanya manusia. Keadilan Allah dilaksanakan. Tetapi di situ juga kasih Allah itu dinyatakan. Keduanya, kasih dan keadilan itu bertemu dalam satu pribadi, Yesus. Disalib Golgota. Makanya firman Tuhan mengatakan kasih dan keadilan bercium-ciuman. Di mana? Disalib. Nyonya White menulis begini di buku Kerinduan Segala Zaman. Salib menjadi wahyu yang paling agung tentang kasih Bapa dan Anak. Di sanalah seluruh alam semesta melihat karakter Allah yang dinyatakan tanpa terselubung. Sangat nyata. Gak terselubung lagi. Allah betul-betul mendemonstrasikan kasihnya. Makanya dikatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah gak cuma mengatakan aku mengasihimu loh. Enggak, Allah tunjukkan kasihnya itu secara nyata di kayu salib. Bukan ketika kita sudah bertobat, jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum kita bertobat, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya. Dengan risiko, kalau kita hidup sekarang, kita gak terima Tuhan, Tuhan sudah mati. Itu luar biasa loh. Kita gak habis pikir akan kasih Tuhan. Makanya kata Nyonya White mengatakan, sampai pun nanti kita ke surga, kita tetap tidak bisa memahami mengapa Tuhan mau menyatakan kasihnya begitu luar biasa kepada kita. Dan itu tetap akan menjadi nyanyian kita di surga karena kita sangat amazed gitu, sangat mengagumi akan kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Allah egois seperti tuduhan setan, ya kan? Salib menjadi jawaban atas tuduhan setan. Sehingga terbukalah tuduhan setan itu enggak benar. Karena setan mengatakan Allah egois. Kalau Allah egois, kenapa Allah Bapa memberikan anaknya? Kalau dia egois. Kalau dia haus kuasa, kenapa Tuhan rela dipermalukan dengan telanjang begitu? Kalau Allah memerintah dengan paksaan, mengapa dia membiarkan dirinya dipaku oleh ciptaannya sendiri? Di salib Golgota inilah Tuhan sama sekali tidak mempertahankan diri, tidak keep dirinya sendiri. Dia malah memberi dirinya. Dia tidak balas kebencian dengan kebencian, malah membalas dengan kasih. Bahkan dia berdoa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tuduhan setan, Allah nggak bisa dipercaya. 2000 tahun yang lalu Allah tidak menjawab tuduhan setan itu dengan debat, dengan pidato, dengan demonstrasi kuasa. No. Allah tunjukkan dia naik ke atas salib dan menjawab, lihatlah aku. Setan berkata Allah hanya memikirkan diri sendiri. Lihatlah aku. Salib menjawab. Setan berkata Allah perintah dengan paksa. Lihatlah aku. Allah menunjukkan kasihnya lewat Kristus yang mati untuk kita. Saudara-saudara, di kaki salib semua tuduhan, fitnahan, hoax yang setan sebarkan itu runtuh. Karena salib memperlihatkan sesuatu yang tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata, Yesus langsung mengorbankan dirinya. Salib bukan hanya tempat Allah menyelamatkan, tetapi juga tempat Allah memperlihatkan kasihnya, menunjukkan kasihnya. Ini loh, aku gak cuma omdo loh atau omon-omon, no. Aku menyerahkan diri. Mungkin sekarang kita mulai mengerti mengapa Tuhan tidak langsung memberikan hukuman kepada Lucifer. Karena Allah hendak membuktikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Lewat apa? Salib. Kalau Allah hanya membinasakan Lucifer, itu Allah cuma memadamkan apinya doang. Tetapi bahan bakarnya enggak dihanguskan. Tuduhan itu masih tetap ada. Jadi salib bukan hanya memadamkan kobaran dosa, tetapi juga salib adalah tempat di mana bahan bakar dosa mulai dihanguskan. Apa bahan bakarnya? Keraguan-raguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Allah buktikan bahwa itu tidak benar dengan dia mengorbankan dirinya. Itulah sebabnya saya menjadi mengerti mengapa Paulus berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Kenapa kebodohan? Bayangkan saudara, pada hari Jumat 2000 tahun yang lalu, para imam tersenyum. Mereka pikir akhirnya selesai juga, Yesus sudah mati. Mereka tersenyum, bahagia, tertawa lagi, bukan hanya senyum. Orang banyak mengejek, para tentara Romawi menertawakan Yesus. Murid-murid lari. Langit menjadi gelap. Lalu terdengar seruan sudah selesai. Kalau kita yang ada di situ mungkin kita pikir, hilanglah sudah harapan. Apalagi Yesus sudah berkata, sudah selesai. Ya selesailah juga sudah. Harapanku sirna. Tetapi kita kembali ke ilustrasi kebakaran hutan tadi. Kalau kita melihat si pemimpinnya itu nyalain api, kita pikir udah gila dia, udah putus asanya dia. Tetapi sesungguhnya enggak, dia sedang menjalankan suatu strategi yang orang pikir itu adalah kebodohan. Orang berpikir ketika lihat salib, gagallah Allah. Matilah Yesus itu. Tetapi sesungguhnya Allah sedang menyusun strategi untuk menyelamatkan kita. Apa yang nampak sebagai kelemahan itu adalah sesungguhnya nyata kuasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mengapa pemberitaan salib adalah kekuatan bagi kita yang diselamatkan? Karena hanya salib yang sanggup menyelamatkan dan memecahkan masalah dosa. Dosa gak bisa dipecahkan pakai AI. Gak bisa. Dia hang langsung AI. Gak bisa jawab. Sekarang apa-apa AI soalnya kan. Kalau mungkin 2 tahun lalu saya khotbah begini saya gak ngomong AI karena gak ngerti. Nah sekarang apa-apa AI. Mau khotbah AI. Mau pidato AI. Semua AI. Masalah dosa gak bisa diselesaikan oleh AI. Salib
melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh AI, oleh teknologi yang paling canggih, oleh robot, oleh hukum, filsafat, pendidikan yang paling tinggi, atau usaha manusia. Enggak bisa. Hanya saliblah yang sanggup melakukan dan memecahkan the biggest problem in this universe, dosa. Kenapa disebut kekuatan Allah? Karena disaliblah itu diperlihatkan betapa besar. Bukan hanya kuasa, tetapi betapa besar kasih Allah. Kasih yang gak berhenti ketika ditolak. Kasih yang gak berhenti ketika dihina. Kasih yang gak berhenti ketika dipaku dan dipermalukan. Dan kasih seperti itulah yang memenangkan hati manusia. Saudara, api dosa sudah membakar dunia sejak dari awal. Tetapi di Golgota Allah menciptakan sebuah tempat perlindungan. Seperti kisah kebakaran tadi. Ketika pemimpin itu membakar api di depannya. Dan kemudian ketika api besar datang hendak melanda dia, dia langsung berdiri di tempat di mana api itu ada. Api yang sudah menghanguskan rumput itu. Dan dia terlindung. Ini luar biasa saudara. Sama, salib adalah tempat. Kenapa dia bisa selamat itu? Karena gak ada lagi yang bahan bakarnya. Salib adalah tempat perlindungan dari penghancuran yang dibawa oleh dosa. Itulah tempat perlindungan kita. Salib adalah tempat di mana kuasa dosa, bahan bakar dosa itu sudah mulai dipatahkan. Jadi saudara, marilah kita datang ke salib untuk menerima pengampunan dosa. Dan mendapatkan perlindungan dari murka yang dihasilkan oleh dosa. Amin. Belum selesai. Lalu sekarang masih ada pertanyaan. Dan mungkin ini pertanyaan yang paling penting bagi kita hari ini. Kalau salib mengampuni saya, kalau salib itu membuat dosa-dosa saya diampuni, dan saya diselamatkan. Mengapa saya masih bergumul dengan dosa yang sama? Mengapa saya masih mudah marah? Masih mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah terluka, mudah jatuh, mudah iri, masih sulit berubah. Mengapa? Banyak orang berhenti ketika mereka menerima pengampunan. Ketika mereka sudah percaya pada Tuhan. Ketika mereka sudah dibaptis. Ketika mereka sudah masuk surga. Mereka otomatis langsung berhenti bertumbuh. Mengapa tidak lanjut? Mengapa tidak mengalami transformasi dan perubahan sehingga kita bisa lewat semuanya ini? Padahal Tuhan tidak hanya ingin kita cuman mendapatkan ampunan dosa. Tuhan mau kita dipulihkan dan diubahkan. Dan tahukah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus punya jawaban, ini dia. Tinggallah di dalam aku. Yesus gak ngomong, ayo dong kamu usahalah menghasilkan buah. Buah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ayo kamu usaha. No. Tuhan hanya ngomong apa? Tinggal dalam aku. Ketika kamu tinggal, ketika kamu nempel pada pokok anggur, ketika kamu menempel padaku, pasti engkau akan berbuah. Otomatis. Kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan. Jadi saudara, karakter Kristus itu adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan yang terus menerus, di mana kita terus menerus tinggal bersamanya. Saya teringat kepada Petrus. Petrus mengasihi Yesus. Sebelum peristiwa salib, dia masih penuh dengan bahan bakar dosa. Ya, sekalipun dia sudah ikut Yesus terus menerus selama 3,5 tahun lah taruh kata. Bahkan lebih lagi dia seorang murid di lingkaran terdekat Kristus. Bahan bakar apa yang masih dia miliki sebelum peristiwa salib itu? Ini dia sombong, percaya diri. Kan kita masih tahu kata-katanya. Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku enggak. Pede kali gitu loh.
Oke, tapi Tuhan udah kasih ingat, aku melihat itu setan hendak menampik engkau loh. Enggak Tuhan, pokoknya kemanapun kau pergi, aku pergi. Lah dia lari duluan, oh, terlalu pede gitu loh ya. Dia ingin menjadi yang terbesar, kan para murid berdebat. Siapa yang mau menjadi yang terbesar? Saudara, bukankah kita juga seperti itu? Saya sudah berdoa, saya sudah bertobat, saya sudah melayani, tapi kemarahan itu masih ada nih, kadang-kadang muncul, kadang-kadang pahit, kadang-kadang kecewa. Itu tadi asam lah, semua rasa-rasa ada di sini gitu loh. Kadang-kadang saya muncul loh, sombong saya, ketakutan saya, kenapa masih sering gagal? Nah, pertanyaannya adalah bahan bakar dosa apa yang mungkin belum disampaikan, yang mungkin masih saya simpan sehingga api dosa itu masih terus menyala dalam hidup. Bisa jadi kita masih menyimpan bahan bakar yang belum kita hanguskan seperti si pemimpin pemadam kebakaran. Hanguskan bahan bakarnya. Ketika hangus, maka api dosa itu nggak bisa melahap kita. Bisa jadi kita masih punya bahan bakar yang masih kita simpan. Dan seringkali yang paling perlu kita bakar adalah ego kita sendiri. Akunya itu loh. Pada malam sebelum penyalipan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan Lukas mencatat satu kalimat yang sangat sederhana. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saya bayangkan ketika ayam berkokok, Petrus menoleh kepada Yesus. Dan di kejauhan dia melihat, Yesus juga melihat kepadanya. Enggak marah, pandangan Yesus bukan pandangan kemarahan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Enggak ada perkataan, kan udah ku bilang. Enggak ada begitu. Enggak ada tuduhan. Yang ada hanyalah pandangan kasih. Dan pandangan Kristus itulah yang menghancurkan hati Petrus. Di situ dia sadar bahwa dia sudah jatuh dalam dosa. Disitulah dia baru melihat dia gagal. Tetapi lewat pandangan Kristus yang penuh kasih, sekalipun sudah menderita, sudah lebam-lebam, mata bengkak, di mana-mana darah, tetapi ada satu pandangan kasih yang menusuk jauh ke dalam hatinya. Pandangan kasih bahwa kasih Tuhan tidak berubah sekalipun dia sudah jatuh, sekalipun dia sudah gagal. Dan saat itu sesuatu dalam hati Petrus mulai terbakar habis. Kesombongannya terbakar habis. Keakuannya udah terbakar habis. Rasa bahwa dia lebih baik dari orang lain udah gak ada lagi. Dalam keadaan tidak tahan melihat pemandangan itu, Petrus lekas-lekas keluar dengan hancur hati dari ruangan itu. Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih, menyesali segala dosa dan kejahatannya. Pandangan Kristus menjamin pengampunannya. Sejak saat itu, pusat hidup Petrus berubah. Bukan aku lagi, tetapi Kristus yang menjadi pusat. Dan itulah rahasia perubahan karakter. Sejak saat itu Petrus menjadi seorang yang berbeda. Ketika bahan bakarnya habis, hangus, terbakar semua. Mungkin itu yang kita perlukan hari ini. Bukan lebih banyak rasa bersalah. Bukan lebih banyak ancaman jadi kita takut baru kita bertobat. No. Pandanglah kepada Tuhan. Mungkin ini yang kita perlukan. Seperti pandangan Tuhan kepada Petrus. Seperti ketika Petrus memandang Yesus. Itulah yang mengubahkan dia. By beholding we become changed. Dengan memandang Tuhan kita diubahkan. Seperti Petrus, ketika dia memandang Kristus, dia diubahkan. Berubah.
Kita diubahkan karena kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Ketika kita semakin mengasihi Tuhan, kita juga makin rindu karakter kita seperti Dia. Dengan memandang, kita diubahkan. Dan di bawah salib kita bisa menyadari, jika anak Allah saja rela mati bagiku, bagaimana mungkin aku masih terus hidup dengan diriku? Bagaimana mungkin aku masih sombong? Bagaimana mungkin aku masih tidak bisa memaafkan orang lain? Gak mungkin, saudara. Ketika kita ada di bawah kaki Tuhan dan merenungkan dan memandang Kristus, memandang pandangan Yesus yang seperti Yesus memandang Petrus, gak mungkin kita masih mempertahankan keakuan kita. Hari ini, Yesus mengundang kita untuk tinggal lebih dekat lagi. Biar kasih Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tetapi kasih Tuhan itu membangkitkan kerinduan dalam hati kita. Untuk kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dan ketika kerinduan itu terus kita pelihara, saudara. Roh Kudus akan melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Roh Kudus akan menolong kita untuk berubah. Tadi kita mengawali cerita khotbah ini dengan cerita di kebakaran ini. Ya. Petugas pemadam kebakaran melakukan sesuatu yang nampaknya aneh. Melawan api kebakaran dengan nyalakan api lagi. Awalnya mungkin kita juga bertanya kenapa, tapi sekarang kita sudah tahu jawabannya. Api hanya dapat hidup selama masih ada bahan bakar. Ketika bahan bakar habis, api hilang kuasa. Demikian juga dengan dosa. Dosa menghasilkan begitu banyak akibat. Sombong, kemarahan, kepahitan, kecanduan, ketagihan, keegoisan. Tapi semuanya bertumbuh dari akar yang sama apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan karakter Allah. Karena itu disalib Allah telah memperlihatkan hatinya dan menjawab semua tuduhan setan. Sekarang saudara sudah mengerti mengapa judul khotbah kita hari ini adalah melawan api dengan api. Allah tidak melawan api dosa dengan api murka. Tetapi Allah melawan api dosa dengan api kasih-Nya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Mungkin ada yang sedang kecewa sama Tuhan. Mungkin ada yang diam-diam merasa Tuhan kayaknya gak peduli. Mungkin ada yang sudah lama mencoba berubah tapi gagal terus. Karena itu saudara, cobalah. Jangan tergesa-gesa meninggalkan salib Tuhan di Golgota. Berdiamlah di bawah salib. Pandanglah Kristus. Dan tinggallah di dalam Dia. Persoalan terbesar kita adalah apakah kita masih mau memandang salib dengan cukup lama. Sampai hati kita berubah. Sampai api kasih Tuhan itu membakar habis semua yang selama ini memisahkan kita dari Tuhan. Marilah kita bersiap diri untuk menyanyikan lagu ini. Mungkin Alin bisa. Sekali lagi saudara, lagu ini bagus ya. Mengajak kita semua untuk berdiri di salib Tuhan. Tempat perlindungan pada masa penghakiman yang akan datang. Sebagai penutup kita akan nyanyikan lagu ini. Mungkin yang bait 1 Alin dulu ya. Nanti kita sama-sama nyanyikan. Kita renungkan firman-Nya ya.
Kita nyanyikan bersama sambil berdiri. Bila aku megahkan diriku hanya dalam salib Tuhan, darahnya yang suci itu segala dosa dihapuskan dari rusuk dan dahinya, menitik kasih dan duka. Pernahkah terdapat kasih seperti kasih Yesus Tuhanku? Kita dengarkan musik sebentar. Bila seluruh harta dunia akan menjadi milikku, semua tak ada artinya digandingkan kasih Tuhan. Sekali lagi ayat 4-nya. Bila seluruh harta dunia akan menjadi milikku, semua tak ada artinya dibandingkan kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami tidak sanggup berkata-kata ya Tuhan, ketika kami memandang dan melihat salib Tuhan. Bagaimana mungkin kami masih hidup dengan dosa kami ya Tuhan. Bagaimana mungkin kami masih bisa sombong, kami masih bisa emosi, kami masih bisa menyimpan kepahitan. Tidaklah mungkin ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bantu kami untuk merenungkan, diam, duduk dekat kaki salib-Mu ya Allah. Supaya kami makin diubahkan. Karena ketika kami memandang Engkau, maka kami semakin mengasihi. Dan kasih-Mu itulah yang membangkitkan kerinduan dalam hati kami untuk makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus bekerja, membuat kami makin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.